Ya, kita asli ya, tapi jangan dulu ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, jangan dulu pakai salam. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu dijawab, jangan. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indriani. Saya merupakan mahasiswi LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk 223707210575. Pada hari ini, tepatnya pada hari Senin, 19 Juli 2021, saya akan melakukan uji kinerja atau dikenal dengan UKIN dengan siswa kelas 5 di SDN 3 Sidomulyo. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kita benar-benar sekarang. Ini pura-puranya kalian masih kelas 5 ini ya. Bu. Apa? Bu. Gimana? Karena sinyalnya jelek. Enggak bisa itu. Ya, ikutan sama Tanah ya, bareng satu handphone berdua. Tanu, Bu. Ya udah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, Ibu ingin tahu nih semangatnya. Kalian hari ini tepuk semangat. Semangat. Ya, anak-anak. Semangat. Sadar lagi direkam, sadar. Ya, ulangi lagi, tepuk semangat. Semangat. Ya, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya pembelajaran hari ini kita itu hikmat ya, dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu ya. Nah, ulangi lagi sadar, nanti dimatikan dulu ya. Ulangi lagi, dimatikan dulu. Jadi jangan kelihatan recok nih. Ya, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya pembelajaran kali ini lebih hikmat. Kelihatan orang yang di belakang nih. Matikan. Anjing. Dari sana ya, Kak. Anak-anak, sebelum kita belajar, supaya belajar kita itu hikmat dan dirahmati sama Allah, dan kita belajar dengan penuh diridhoi sama Allah. Tadi baru latihan ya Ibu ya, maaf. Septian jangan gerak-gerik, coba Septian. Kelihatan ya? Nah, Ridan, videonya nggak ada Ridan? Ya, oke ya. Oke, terima kasih, kita yang aslinya ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Bu. Nah, alhamdulillah ya, semoga kalian. Ya, alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Bu, HP-nya Barit panas, Bu. HP-nya Barit panas. Ih, di chat room aja. Ibu lagi rekam.
Ya, di chat room. Ya, baik. Anak-anak, semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, supaya belajar kita hikmat dan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dulu. Berdoa. Kita akan dipimpin oleh Sentana. Silakan Sentana pimpin doanya dulu ya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya berdoa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sentana. Sama-sama, Bu. Ya, dimatikan dulu ya. Silakan. Dengar sama Ibu nih recok nih. Oke ya. Tuh, coret-coret siapa ini coret-coret? Ada yang coret-coret. Bentar ya, ini ada yang coret-coret nih. Jangan coret-coret ya. Nah, ini bisa di sini. Jangan di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Anak-anak awali pagi ini dengan senyuman, karena dengan senyuman itu kita akan lebih semangat dalam belajarnya. Ya, sebelum belajar mari kita berdoa. Silakan berdoa, kita pimpin oleh Sentana ya. Lagi, Bu? Enggak, cuma ngucapin aja. Teman-teman, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah. Ya udah. Udah ya. Ya udah ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita mengisi presensi. Presensinya sudah Ibu kirimkan di WA Group ya. Kalian isi ya. Sudah? Kalian sudah mengisi? Sudah ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini coba di sini Ibu akan putarkan video tentang apa ya? Kita lihat nih. Bentar Ibu matikan dulu aja. Coba kalian matikan dulu, ini suaranya recok nih. Matikan dulu ya, recok. Septian, matikan dulu. Sadar, matikan dulu ya. Oke. Udah ya, kita matikan dulu semuanya ya. Kita serius ya, karena ini direkam sama Ibu. Anak-anak, Ibu akan putarkan video tentang corona. Silahkan kalian lihat, perhatikan baik-baik ya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua.
Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Wah, ngeri sekali ya anak-anak ya. Tuh. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Dengan Ya, cara apa ya? bukan lagi sekedar Makan. 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti Nah, betul sekali. Tadi kalian melihat video tadi tentang apa ya? Virus COVID-19. Nah, tentang virus corona ya. Di sana ngeri sekali ya, hanya satu virus saja bisa menyebar ke semua, termasuk ke dalam paru-paru kita. Kita nggak tahu kan siapa saja yang terkena virus corona karena tidak bisa terlihat. Bisa jadi di antara kita, ya mudah-mudahan kita dijauhkan ya, karena tidak bisa melihat itu. Makanya nih, supaya kita terlindungi dari virus corona, apa yang harus kita lakukan dengan cara apa? Mencuci tangan, Cuci tangan, kemudian jarak, jaga jarak, dan menggunakan selalu masker. Di sini ada yang pakai masker? masker. Ya, Enggak. tadi melihat ada, Bu. Ridan pakai masker ya. Ya anak-anak, kita lanjut saja. Ini ada peraturan dari Ibu ya. Pertama, tolong mic-nya dimatikan. Ini ada peraturan dari Ibu. Yang pertama, mic dimatikan. Dan yang kedua adalah kita on cam. Kenapa on cam? Supaya Ibu ingin tahu nih aktivitas kalian tuh belajar itu apa aja gitu. Dan kenapa mic kita itu harus dinonaktifkan? Supaya
kita belajar itu kondusif dan tidak ricuh ya. Itu saja ya. Oke, kita lihat sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan Garuda Pancasila. Kita bersama-sama, Ibu akan putarkan. Ini merupakan salah satu lagu nasional kita. Semangat dengan ini ya, tangannya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalian saat menyanyikan lagu nasional, pertama kita tidak boleh ketawa. Yang kedua, saat menyanyikan tidak usah bergerak-gerak ya. Nah, anak-anak, Ibu mau mengatur dulu posisinya. Septian sama Sadan tolong agak jauh ya posisinya ya. Septian sama Sadan tolong agak jauh karena di kamera terlihatnya agak kurang enak dilihat ya. Oke, agak jauh aja. Kemudian nanti Sadan namanya tuh jangan terlalu dekat sama Septian ya. Gitu aja. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan lagu nasionalisme Garuda Pancasila. Apa yang kalian ketahui nih di lagu tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Rahayu, bagaimana ketika lagu Garuda Pancasila? Apa yang Rahayu ketahui tentang lagu Garuda Pancasila? Ya, Rahayu. Suaranya tidak terdengar. Tentang kepahlawanan. Lagu Garuda Pancasila. Melisa, bagaimana Melisa? Ya, kalau Salma gimana? Kalau ketika kamu nyanyikan lagu Garuda Pancasila nih, kira-kira menurut Salma tuh lagu Pancasila itu tentang apa ya? Bercerita tentang apa ya? Tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, tentang nilai-nilai Pancasila atau tentang Pancasila juga ya. Oke, kita lanjut. Di sini Ibu akan putarkan sebuah video untuk melatih konsentrasi kalian ya. Nah, kita coba, kalian tinggal menyebutkan aja itu dari warna apa. Oke, sepakat ya. Tinggal dibaca aja ya. Yang pertama. Ya, warnanya apa? Nih, warnanya apa? Putih. Putih. Warnanya apa? Putih. Tapi minumnya apa? Air. 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 Jawabannya. Itu air. Iya. Yang kedua.
Harusnya apa nih? Karena kalau award hidungnya siang. Korea Selatan. Ya, ya. Yang Ketiga. ketiga terakhir ya. Silakan aja disebut. Cendol warnanya apa? Hijau. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Rumput warnanya biasanya apa? Hijau. Makannya apa? Daging. Daging. Ada yang jawabannya rumput? Siapa itu? Ini ada lagi Rumput nih. tidur. Ya. Nah, macan makannya adalah Daging. karena makannya nggak ada yang konsentrasi. Ibu satu kali lagi ya, ini nih. Nah, ini terakhir. Oke. Jadi kalian betul berapa nih? Ada betul berapa tadi? Salah, Bu. Salah semuanya? Betul semua, nggak ada yang salah, Bu. Bagus, juga betul, ya. Bu. Saya salah 2. Betul semua. Oke. Betul semua, bukan ada yang salah, Bu. Betul semua. Sentana sama Sentanu bisa nggak kalau posisi kameranya Sentana sama Sentanu duduknya yang bersampingan aja. Nah, coba biar enak dipandangnya ya. Sentana sama Sentanu duduknya berdampingan aja. Nah, gitu ya. Terus si kameranya simpen aja biar gak gerak-gerak ya. Oke. Terus Sentana itu lebih maju sama Sentanu jadi barengan aja, bareng posisinya. Nah, gitu. Nah, itu baru enak dipandang kayak seperti contohnya kayak seperti siapa? Tadi Rahayu sama Diana ya, tapi udah Rahayu udah ada sinyal udah kembali lagi. Oke, next sebentar. Nah, ini siapa? Ada Sadan ya. Oke, kita lanjut ya, anak-anak ya. Nah, di sini Ibu ada kata-kata mutiara. Di sini kata-kata mutiaranya itu tak ada gunanya ber-IQ tinggi bila kalian pemalas dan tidak disiplin. Maka jadilah mata air yang jernih yang memberi kehidupan pada sekitarmu. Jadi kalau misalkan kitanya pintar ya, IQ-nya bagus, tapi pemalas dan tidak disiplin itu tidak ada gunanya gitu. Alangkah baiknya kita memiliki IQ, alangkah baiknya kita itu adalah rajin dan juga disiplin dan menjadi mata air jernih yang memberikan kehidupan pada sekitar kita ya. Ini prinsip dari Pak B.J. Habibie. Beliau itu merupakan salah satu presiden ketiga kita, namun beliau sudah wafat. Semoga amal beliau diterima sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Ibu juga ini sangat mengidolakan beliau karena beliau itu benar-benar orang rajin dari negara Indonesia. Beliau sudah memberikan nama untuk Indonesia di Jerman dan di luar negeri semuanya pasti kenal sama beliau ya, karena beliau itu terkenal dengan uletnya itu. Jadi kalau kalian ulet, kalian juga bisa dikenang sama teman-teman kalian. Nih kalian mau dikenang sama teman-temannya, mau dikenang sama pemalas sih, atau mau dikenang sebagai seorang yang rajin? Inginnya apa? Ingin yang orang rajin atau pemalas? Dikenalnya? Yang rajin ya. Itu kata-kata mutiara itu. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kali hari ini adalah setelah mengamati video tentang nilai-nilai Pancasila, kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian setelah diskusi secara pembimbing, kalian dapat menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan penuh tanggung jawab ya. Selanjutnya, setelah kalian mengamati Google Earth, nanti kalian dapat menganalisis nih penampakan alam dan buatan dengan tepat. Selanjutnya, melalui weblog, kalian dapat menganalisis luas dan letak wilayah Indonesia dengan tepat. Dan melalui weblog juga kalian dapat mendesain dan kalian melalui Google Earth kalian dapat mendesain peta lingkungan sekitar dengan tepat ya. Oke, selanjutnya yang belum menonaktifkan mic-nya belum dimatikan silakan dimatikan terlebih dahulu. Bagi kalian yang memang nanti bisa menjawab atau ingin menjawab baru di-on-kan ya. Supaya kita pembelajarannya lebih kondusif. Oke, sepakat? Sepakat ya? Ya. Nah, di sini Ibu akan melihatkan sebuah gambar nih menurut kalian nih. Coba kalian amati gambar tersebut. Apa yang kalian ketahui pada gambar tersebut? Ada yang mau jawab? Garuda Pancasila. Ya, Sentana Sentanu bagus. Garuda Pancasila. Selain itu ada? Ada lagi?
Ada berapa sila di sini? 5, Bu. Ya, ada 5. Ya, di sini ada 5. Kemudian, Ibu mau tanya nih, mengapa kita ini harus belajar tentang Pancasila? Coba, Ibu minta Salma. Jawabannya gimana, Salma? Kenapa nih kita itu harus belajar terus tentang Pancasila? Dari kelas 1 kalian belajar Pancasila, kelas 2 belajar Pancasila, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu belajar Pancasila. Dan bahkan di TK juga belajar tentang Pancasila. Nih menurut Salma nih, mengapa kita itu harus belajar tentang Pancasila? Karena Pancasila dasar negara dan ideologi bangsa. Ya, betul sekali ya. Selain itu juga Pancasila itu merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Artinya, pandangan bagi hidup bangsa Indonesia itu, jadi Pancasila ini memiliki nilai-nilai khusus sendiri ya. Dia memiliki nilai-nilai khusus sendiri yang dimana nilai tersebut itu bisa diaplikasikan kepada kehidupan masyarakat untuk kita ini sendiri. Oke, di sini Ibu punya video, silakan perhatikan video tersebut ya. Anda berada di wilayah perairan Indonesia. Di sini KRI di buritan Anda. Anda segera stop mesin. Anda segera stop mesin. Silakan kalian amati video ini. Mudah-mudahan Ibu doakan di antara teman kalian ada yang menjadi TNI di sini ya, kalau kalian berada di kapal ini untuk menjaga Indonesia. Amin ya. Ya, Bu. TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan 3 kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan pencurian ikan di Selat Malaka, tepatnya di kawasan zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia, Minggu, tanggal 8 November tahun 2020. Panglima Komando Armada 1, Koarmada 1, Laksamana Muda Ar-Rasyid menjelaskan, penangkapan bermula ketika KRI Kerambit 627 di bawah kendali Operasi Gugus Keamanan Laut Guskamla. Koarmada 1 melaksanakan patroli di wilayah ZEE Indonesia. Saat itu, kapal Kerambit mendapatkan kontak radar adanya kapal yang dicurigai tengah melakukan aktivitas ilegal. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan sigap KRI Kerambit 627 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal ikan asing PKFB 1223 dan PKFB 1928, ujar Rasyid dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 9 November tahun 2020. Rasyid menuturkan petugas kemudian melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penggeledahan terhadap 2 kapal tersebut. Dari pemeriksaan itu, kapal PKFB 1223 GT66 yang membawa 5 anak buah kapal ABK asal Myanmar diketahui memuat kurang lebih 5 ton ikan campuran. Sedangkan kapal PKFB 1928 GT68 yang berisikan 4 ABK asal Myanmar tengah membawa kurang lebih 5 ton ikan campuran. Muatan ikan campuran pada kedua kapal tersebut diduga hasil penangkapan dengan menggunakan trau secara ilegal di perairan Indonesia, kata Rasyid. Tak lama berselang, kapal Kerambit kembali menangkap kapal asing ketiga, yakni PKFB 1791 GT69 asal Malaysia. Dari pemeriksaan tersebut, petugas mendapati kapal itu diisi 5 ABK asal Thailand yang membawa kurang lebih 6 ton ikan campuran. Rasyid menegaskan, TNI AL terus berkomitmen memberantas praktik pencurian ikan yang dilakukan kapal asing di wilayah Indonesia. Pimpinan TNI AL dalam hal ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono berkomitmen untuk memberantas segala tindak pidana di laut, salah satunya UU, ilegal, unreported and unregulated fishing, tegas dia.
Kok? Apa lu? Alik gue. Dia mana? Andi gedean Andi. Ya, udah temen. Ya, Alik gedean Andi. Sendiri. Ya. Apa cili di sana di sedang lah. Cilik. Puet. Izin masuk kan? Aduh, kamu lagi di mana? Bu, nggak kedengar suaranya, Bu. Bu, nggak kedengar, Bu, suaranya. Nggak ada suaranya, Bu. Oh, jadi dari tadi nggak ada suaranya, Ibu? Iya, Bu. Ya, Bu. Baru, Bu. Itu nggak ada itu gimana, Bu, kalau kayak gitu? Aduh, Bu. Dari mana itu? Itu berapa? Nggak ada suaranya pas di mana? Pas bagian apa? Pas lagi Pancasila nih. Pas bagian apa? pas jelasin, Bu, tadi, Bu, pas jelasin. Pas di video yang ada Malaysia menangkap ikan. Oke, siap ya. Kita ulangi lagi ya pertanyaan dari Ibu ya. Pantesan kalian bengong. Ya. Bu, ngerjain Ya, Bu, ya, Bu. 1 sampai LK 1-5-nya kapan, Bu? Ini ya, bentar lagi ya. Oke. Ini saja belum. Kurang kayak. Tapi video udah kan? Video udah ya. Lagi kan itu baca atau kayak gue jauh Oke, silakan semuanya matikan dulu Ibu mau bertanya ya. Oke, Iya, siap ya. Bu. Dari Ibu gak ngeditnya gak banyak-banyak nih. Nah, setelah kalian mengetahui tentang video tersebut, apa yang kalian ketahui tentang video tersebut? Silahkan, siapa yang mau jawab? Aku tahu, Bu. Ya, silakan Sentana. Mempertahankan bangsa Indonesia. Ya, pada video tersebut itu tentang mempertahankan bangsa Indonesia itu dalam bidang apa ya? Dalam hal apa, Sentana? Dalam hal menangkap ikan. Oke, menangkap ikan ya. Ada yang mau menambahkan? Siapa? Boleh Farid, Septian. Kemudian Sadan, boleh Salma, Melisa, Rahayu, Ridan, Diana, Azril, Risma. Rino harus dibahas. Ada yang menambahkan? Sorry gue Nu. Oh, ini ketemuan. Ya, betul sekali Sentana, bahwa memang di video tersebut itu ada negara Malaysia, dia menangkap ikan ke Indonesia, kasusnya seperti itu ya, kita. Dan kemudian ada TNI. Nah, tadi menurut kalian nih, TNI itu sikapnya seperti apa? TNI itu Murid 30 nama. Bok muridnya sama. Biasa main pintar kan? Ya, Ibu mau tanya, menurut kalian, apakah sikap TNI itu sudah menerapkan salah satu nilai Pancasila? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, nilai apa yang bisa kita tiru dari sikap TNI tersebut? Membela negara. Betul sekali, membela negara. Kita lanjutkan anak-anak ya. Bu, apanya kosong? Gimana di telepon? Oke, Sentana sama Sentanu tolong pandangannya ke kamera ya. Silakan ya. 1 jam ini atau kurang lebih 30 menit kita pandangan ke kamera biar enak dilihatnya ya. Kita fokus ya. Oke anak-anak, setelah tadi kita lihat video tentang penangkapan ikan, kasus nih tentang penangkapan ikan. Nah, Ibu juga di sini ada sebuah gambar ya.
Coba kalian analisislah gambar tersebut. Apakah benar gambar itu termasuk pengamalan sila ke-1? Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Salah. 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 Ya, Azril, kenapa salah, Azril? Karena sila ke-1 melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali, karena sila 1 itu merupakan melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Oke, di sini Ibu ada sedikit video, silakan kalian boleh simak tentang nilai-nilai Pancasila ya. Pancasila 2 terkandung. Sila pertama. Pada sila pertama dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Gak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalani segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Oke, kita sudah melihat video tersebut. Kita diskusi bersama-sama ya. Coba kalian analisa manakah yang termasuk pengamalan sila ketiga. Siapa yang ingin menjawab? Nomor berapakah yang termasuk sila ketiga? Pada apakah nomor 1, 2, 3, atau 4? 4, Bu. Yang termasuk pengamalan sila ketiga. 4 ya, betul. Kenapa 4? Karena persatuan Indonesia. Bagus sekali, Sentana. Ada jawaban yang lain? Azril apa sama? Jawabannya? Oke, kemudian Rahayu sama jawabannya? Sama, Bu. Oke, kalau Risma jawabannya sama? Ya, Sama, bagus Bu. ya. Nih, Ibu mau tanya nih, kalau yang ke-1 ini maksudnya ke sila berapa ya? Salma, kalau yang ke-1 masuk sila ke berapa? Kedua, Bu. Tuh, kedua. Kenapa kedua nih? Ibu mau tanya. Kenapa jawabannya kedua?
Karena karena menjenguk teman yang sedang sakit. Ya, karena menjenguk teman yang sakit itu masuk kepada sila kedua, yaitu kemanusiaan ya. Nah, yang ketiga di sini dia menggunakan masker. Kira-kira menurut kalian tuh yang pakai masker itu dia masuk sila keberapa ya? 3. 3. Bentar, Ibu ngambil dulu sebentar ya. 3 ya. Salah nih, Bos. Riz, salah, Riz. Ih, coba Riz. Ayo. Riz. Apa? Salah. Nomor 4, Riz. Sila kepapat. Kudu sing ketelu. Ya, Mbok. Bagaimana? Iya, Mbok. Berpikir. Terus bayangkan. Terus. Udah, kita lanjut ya. Maaf sedikit tadi kurang minum. Oke, anak-anak, nanti kalau yang nggak mau berbicara tinggal dimatikan aja ya. Biar Ibu ngeditnya nggak terlalu banyak. Bang dibanding Bang. Ya, Sentanu ya. Silakan. Ya, Bu. Duduknya yang rapi. Biar Ibu ngeditnya nggak banyak nih. Nanti Ibu ngeditnya banyak itu juga. Oke? Sebentar lagi kan kita selesai kok, tenang ya. Sekali bahwa yang ketiga itu adalah tentang membela negara, itu masuk ke dalam sila keberapa, Risma? Membela negara masuk ke dalam sila keberapa? Nilai-nilai berapa? Riz? Halo Risma. Iya. Apa, Bu? Risma, membela negara itu termasuk ke dalam pengamalan sila keberapa? Ketiga, Bu. 3, betul ya. Oke, kita lanjut. Hari ini untuk menyelesaikan LKPD, hari ini Ibu akan berikan LKPD kepada kalian. Ibu akan bagikan kelompok, yaitu kelompok 1 seperti biasa Rida, Nazril, Sadan, Zainal, Suci, Rayu. Kelompok 2, Sentana, Salma, Melisa, Fahri, Farid, Hadi, dan juga kelompok 3, Risma, Sentanu, Diana, Kian, Septian, David. Jadi untuk menyelesaikan nanti kasus-kasus yang ada di LKPD ya. Nah, Ibu akan bagikan berupa e-book link, yaitu AnyFlip, gambar kerjanya yang udah Ibu bagikan share ke kalian ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kalian kerjakan di LK 1.1. Di sini Ibu akan petunjuknya udah jelas sekali ya. Buatlah link berikut tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bisa diterapkan sehari-hari. Ibu, di sana ada link YouTube-nya, kalian tinggal dibuka aja. Sebentar ya, ini ada yang coret-coret, jadi Ibu harus merapikan dulu ya. Kalian diharapkan jangan coret-coret ya layarnya. Selanjutnya ada di LK 1.2. Ini menjelaskan tentang bagaimana kalian melihat atau melihat sehari-hari perilaku. Kira-kira perilaku tersebut itu masuk ke dalam masuk atau tidak sesuai nih dengan sila keberapa gitu. Misalkan menjenguk teman nih. Di sini bintang. Bintang itu apa? Kalau bintang, ketuhanan yang maha esa ya. Sesuai nggak kepada sila pertama? Kalau menjenguk teman? Tidak ya, tidak sesuai. Nah, kemudian nanti LK3 juga kalian akan mencoba untuk melalui Google Earth, kalian melihat, menemukan nama-nama pulau tersebut, kemudian batas-batasnya apa, barat, timur, utara, selatan, selanjutnya nama gunung yang ada di pulau tersebut. Dan Ibu pun udah membuat link berupa YouTube ya, yang kalian boleh buka. Nah, ini tentang Google Earth. Anak-anak menggunakan Google Earth. Tahukah anak-anak, dengan memanfaatkan Google Earth, kita bisa melihat perubahan dan pertumbuhan yang terjadi di bumi selama 30 tahun terakhir.
Dengan Google Earth juga kita bisa berkeliling dunia dengan satu tangan, tanpa kita harus ke tempat tersebut. Yuk, kita jelajah. Tahukah anak-anak bahwa Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504 pulau dengan luas 1.905 juta kilometer persegi. Wow, luas sekali bukan? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Masih ingatkah kalian tentang kenampakan alam? Betul, kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan dan terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Selain itu, kenampakan juga ada yang namanya kenampakan buatan, yaitu segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk karena campur tangan manusia. Contoh kenampakan alam wilayah perairan, yaitu danau, sungai, teluk, selat, rawa, laut, dan pantai. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Tahukah sahabat bahwa Danau Toba ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara? Sekarang kita menjelajah ke sungai terpanjang di Indonesia menggunakan Google Earth. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Sungai terpanjang di Indonesia dimiliki oleh Sungai Kapuas di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sepanjang 1.143 km. Ya, selanjutnya kalian bisa dibuka nanti melalui WA grup ya bersama teman-temannya. Nah, adapun juga Ibu menulis informasi di weblog Ibu yaitu di anitapelangi.com. Jadi kalian boleh dibuka aja ya. Apakah sampai sejauh ini ada pertanyaan? Adakah yang ingin bertanya? Atau sudah cukup jelas? Aku, Bu. Ya, siapa yang ingin bertanya? Azril. Ya, Azril. Bagaimana pertanyaannya, Azril? Bu, pulau itu termasuk penampakan alam atau buatan? Bagus sekali, Azril, pertanyaannya. Pulau itu termasuk penampakan alam atau buatan, ya? Nah, ada yang mau jawab tidak sebelum Ibu menjawab? Kira-kira kalau pulau itu masuk ke penampakan alam atau buatan? Ada? Sentano apa? Penampakan pulau masuknya alam atau buatan? Penampakan alam. Ya, betul sekali ya. Azril, bahwa pulau itu termasuk pada penampakan alam. Kenapa? Karena pulau tersebut itu adalah terbentuk oleh alam itu sendiri tanpa ada campur tangan manusia. Ya, itu salah satu syarat dikatakan penampakan alam ya. Oke, silakan. Ibu rasa kalian udah cukup jelas ya. Kalian boleh untuk berdiskusi melalui WA group selama 30 menit ya. Nanti kalian masuk lagi ke Zoom ini. Ibu tunggu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini terakhir sekali lagi ya. Udah gitu langsung diskusi-diskusi. Jadi nanti tolong matikan suaranya. Yang tidak menjawab boleh matikan ya suaranya ya. Biar supaya Ibu tidak ngedit lama-lama. Tidak ngedit banyak-banyak. Baik anak-anak, kita sudah berjumpa. Baik anak-anak, tadi kita sudah diskusi melalui WA group. Kita berjumpa lagi di Zoom. Di sini untuk meningkatkan konsentrasi kalian, Ibu punya sebuah permainan ya. Kalian boleh Ibu di sini punya bentar ya, ini Ibu keklik nih, maaf ya.
Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah diskusi melalui Zoom. Baik anak-anak, tadi kita sudah diskusi melalui WA Group. Sekarang kita ketemu lagi di Zoom untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Kalian boleh mengikuti kuis ini, Ibu udah dikirimkan di WA Group dan juga di chat. Silakan kalian perhatikan atau kalian boleh klik chatnya masing-masing ya. Ibu kasihkan linknya. Nah, silakan kalian buka Zoom-nya, kita main konsentrasi dulu ya. Ibu berikan beberapa waktu. Seperti apa, Bu, permainannya? Silakan semuanya boleh ngikutin ya. Silakan kalian ikuti dulu kuis dari Ibu ya. Sudah? Kalian sudah? Sudah masuk belum? Ini terlihat link-nya nggak dari Ibu? Belum masuk, Bu. Ya, silakan buka di WA grupnya ya. Atau di itu. Maksudnya di WA, Bu? Di WA sama di chat. Udah Ibu kirimkan ya. Di WA grup. Ya, WA. Di WA grup PPL apa yang sekolah, Bu? PPL. Yang paling bawah, Bu. Allah. Bentar ya. Nah, ini terlihat nggak gambarnya? Anak-anak terlihat nggak gambar dari Ibu? Bu. Ya. Bu. Ya. Nah, seperti ini ya permainan gamenya ya. Anak-anak terlihat nggak dari Ibu? Ada? Oh iya, Bu, udah. Oke, kalian tinggal start aja. Pilih. Nah, pilih mana yang termasuk pengamalan sila kedua atau kelima. Tidak memilih ke mana? Sila keberapa? Sila kedua atau kelima? Nah, keaman ya. Ayo kita bareng-bareng aja ya, bersama-sama aja semuanya. Kita bersama-sama ikutin kuisnya. Saling menghargai sesama tanpa memandang perbedaan, masuk ke sila berapa? Iya, jawab semuanya jawab ya. Rajin menabung dan tidak boros masuk ke dalam sila berapa? Jawab. Iya. Apa, Bu? Ya, ini ya. Ini layarnya udah kelihatan nggak dari Ibu? Risma kelihatan layar dari Ibu? Opening. Kelihatannya yang sebentar, Bu. Ya, silakan. Aduh, sinyalnya. Ya gitu ya permainannya ya. Sudah, kalian sudah dibuka? Sudah ya? Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini terlihat PPT dari Ibu belum? Risma? Apa, Bu? Ini kelihatan nggak PowerPoint Ibu? Kelihatan, Bu. Oke, bagus ya. Baik, kita langsung ke LK1 ini kan udah diskusikan sama teman-temannya. Ya, silakan perwakilan kelompok untuk mendiskusikan. Ya, Ibu mau tanya perwakilan kelompok berarti dari Risma. Risma, silakan LK1 kalian Risma coba presentasikan ya. Pertanyaannya seperti ini. Analisislah pernyataan perilaku yang mencerminkan sila-sila pada di bawah ini. Kemudian istilah berikut benar atau salahnya dan berikan alasannya. Nah, yang bintang ini itu masuk ke dalam sila berapa? Bunyi silanya apa? Risma. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Terus yang terkandung di sananya di dalam LKPD apa di sana? Cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jawabannya benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena tersebut masuk ke dalam sila ketiga. Bagus. Terus yang kemudian yang kedua bagaimana? Bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab,
Nilai-nilai yang terkandung mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dan menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat keluarga. Benar atau salah? Salah. Karena hal tersebut termasuk sila keempat. Ya, jawabannya bagus sekali. Yang lainnya sama jawabannya? Atau ada yang beda? Sama? Kelompoknya Azir sama? Sama. Oke ya, kita lanjut ke LK2 ya. Nah, masih di LK1 maksudnya, lanjutan. Nah, ini ada pohon apa? Pohon beringin. Ibu minta Azril. Silakan Azril. Ini bunyi silanya apa? Persatuan Indonesia. Ya, di dalam Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang masa menjunjung tinggi Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu benar atau salah jawabannya? Benar atau salah? Salah, alasannya kenapa? Mengembangkan rasa saling mencintai. Ya, itu maksudnya harusnya kalau mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia itu, sikap pegang rasa itu masuk sila keberapa ya harusnya? Sila ke? 2, betul ya. Nah, kemudian yang tadi itu Azril ada tentang apa ya namanya tuh? Ini nih, satu lagi Azril. Nah, ini benteng. Itu masuk ke dalam bunyi sila apa? Sila kemanusiaan yang adil. Ayo, kalau benteng masuknya kemana? Sila bunyi silanya apa? Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ada lagi yang mau menambahkan bunyi sila yang dari benteng apa? Riz, apa bunyinya Bu Riz? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, bagus ya. Oke, nggak apa-apa ya Azril ya. Azril, nah kira-kira yang benteng ini jawabannya benar atau salah nih? Kalau menghindarkan diri dari sifat pemborosan itu masuk ke dalam sila keempat. Betul atau salah? Salah. Salah, ya. Karena alasannya apa nih Azril? Harusnya jawaban yang benar itu. Kalau sila keempat itu tentang intinya musyawarah. Ya, kita lanjut. Kita bagian di LK2 ya anak-anak ya. Nah, ini bagiannya Ibu minta Sentana. Ya, Sentana. Oh, Sentana mau jawab ya? Bagus. Silakan Sentana mau jawab. Ini amatilah perilaku dan sikap-sikap orang di lingkungan sekitarmu, seperti sekolah, rumah, atau masyarakat. Berilah tanda checklist nih. Yang ini dulu nih, sila pertama apa? Sikapnya. Kamu menulis sikap apa itu? Sikap boros. Ya, itu tidak sesuai dengan sila keberapa? Tidak sesuai dengan sila ke-1, karena sila ke-1 tentang keagamaan. Ya, oke. Yang kedua sila berapa? Perilakunya apa? Rajin beribadah. Oke, kemudian yang ketiga? Ketiga, bergaya hidup mewah. Tidak sesuai dengan sila keberapa? Tidak sesuai dengan sila ketiga. Alasannya? Karena sila ketiga tentang cinta tanah air. Ya, bagus ya. Terima kasih ya, Sentana ya. Tadi udah yang juga menjawab Prisma, Acil, sama Sentana ya. Oh iya, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, kita lanjut. Bentar ini.
Nah, LK3 ya. LK3, anak-anak maaf, di sini kok suara ibu menggema ya? Ke kalian menggema nggak? Iya, Bu. Kalian Bu. mungkin ada handphonenya yang sangat barengan ya, jadi menggema gini ya? Dekatan. Oke, sekarang nggak menggema ya? Oke, kita langsung ke LK3. Di sini kalian sudah diskusikan mengenai LK3. Ibu tadi perintahnya di LKPD itu siapkan aplikasi Google Earth. Kemudian di sana juga kalian mencoba untuk mengklik di YouTube ya, dan diskusilah dengan temannya. Nah, dari perwakilannya tadi ada perwakilan beberapa kelompok. Ibu minta Sentanu ya, silakan Sentanu. Kira-kira nomor 1 ini pulau apa ya Sentanu ya? Pulau Jawa. Ya bagus. Kemudian batas-batas pulau tersebut apa saja dari barat? Batasnya apa? Barat, Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Timur, Selat Bali dan Pulau Utara, Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Selatan, Madura, Hindia dan Kepulauan Cocos, Australia. Ya, kalau nama-nama gunung pada pulau tersebut apa? 1. Gunung Ciremai. 2. Gunung Parandayan. 3. Gunung Lawu. Ya, bagus ya. Terima kasih Sentanu ya. Ya, meskipun kalian Ya, Bu. kembar, tapi Ibu sengaja dibedakan kelompoknya ya. Oke, kita lanjut ke LK4, presentasi ya. Bagian siapa bentar ya. Nah, LK4. Ini petunjuknya adalah amatilah geografis Indonesia. Jadi kalian membuka weblog Ibu di anetapelangi.com mengenal kondisi geografis Indonesia. Nah, Ibu minta perwakilan yaitu kelompok Ridan. Silakan Ridan. Ridan hadir? Ridan hadir, Ridan? Oke. Telang we. Pong anu gitu ngerti bagirnya tak? Ngerti bagirnya. Rahayu ada. Rahayu sudah mengerjakan LK4? Pakai wani. Pak. Emang poni man kira wani. Pokoknya wani numpang. Anu pas tuh lagi beken. Tadi orang rampung di kamar ayam beken. Terus Mas. Oke, ya karena mungkin tadi anak-anak Ridan terkendala sinyal. Jadi mungkin Ibu minta Azril ya. Azril coba jelaskan, kamu presentasikan tentang LK4 ya. Betul atau salah bahwa luas perairan Indonesia adalah sebesar 3.257.483 km persegi. Betul atau salah? Betul. Betul, ya bagus sih. Azril tidak terdengar suaranya, Azril. Mas. Ya. Azril suaranya tidak terdengar. Benar, sebab luas perairan Indonesia adalah 3.257.483. Ya, betul. Ya, untuk yang kedua, betul atau salah bahwa letak wilayah Indonesia berbatasan dengan sebelah utara yaitu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina, sebelah selatan berbatasan dengan Australia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua. Benar atau salah? Salah. Ya, kenapa Azril salah? Sebab ada yang kurang lengkap. Harusnya batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya. Utara, selatan, Jawa, utara, selatan, barat, timur. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia,
Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, terima kasih Azril ya. Oke, Azril hebat sekali ketika Azril sudah berbicara, kemudian langsung dimatikan ya. Memang sesuai dengan tadi peraturan kita ya. Ya, terima kasih Azril ya. Oke, kita lanjut ke LK 5. Di sini ada buatlah denah ya. Mungkin LK masih di dalam LK. Bentar ya. Ya ampun ini. Oke, kita lanjutkan ke LK berikutnya. Bukalah Google Earth, kemudian buatlah denah lingkungan sekitar. Kamu bisa menjelajah dengan Google Earth. Kebetulan di sini Ibu meminta perwakilannya dari kelompok, yaitu Salma. Silahkan Salma jelaskan tentang gambar denah yang sudah Salma buat bersama kelompoknya. Bagaimana Salma? Diceritakan ketika kamu membuat denah ini seperti apa ya? Membuat denah. Ini rumahnya Salma ya? Ya, lanjut ya. Membuat denah di lingkungan sekitar. Ada toko tangki, yaitu tempat warung atau menjual berbagai macam sembako. Lalu SD Negeri 3 Sidomulyo, Masjid Islah, toko Mbak EN, toko Reskia Putra, LPG 3 kg Sutiono, Jalan Sidomulyo. Oke, bagus ya. Itu gambar denahnya. Nanti untuk selanjutnya ketika Salma menggambar denah lagi ya, Salma ya. Nanti paling dikasih petunjuk utara, selatan, timur ya, arah mata anginnya. Kita lanjut anak-anak untuk ke bahasan selanjutnya. Nah, kita kan udah belajar nih dari pagi-pagi sampai sekarang nih. Ibu minta refleksinya atau apa namanya tuh. Ibu mau minta pendapat kalian nih. Kita merenungkan nih. Setelah kita belajar dari pagi sampai sekarang nih, apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab nih? Kita belajar kira-kira tentang apa aja nih? Kalian udah belajar hari ini apa saja nih? Tentang apa saja ya? Tentang penampakan alam. Ya, kemudian? Dan Garuda Pancasila maupun nilai-nilai Pancasila, Bu. Oke, bagus ya. Nah, Ibu mau tanya, maukah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari? Mau, Bu. Oke, mau ya. Kenapa? Karena Pancasila ini merupakan salah satu pedomannya kita di negara ini. Ya, Pancasila itu nggak ada nih di negara lain, hanya ada di Indonesia. Jadi sangat unik sekali. Dan di dalam Pancasila tersebut itu kita harus selalu menerapkan ke dalam sehari-hari supaya kita menjadi manusia yang memang berbudi luhur ya. Kita lanjut. Di sini ada penguatan dari Ibu setelah kalian diskusi nih, tapi kalian masih sedikit ketukar ya. Ibu akan sedikit jelaskan kembali salah satu trik supaya kita bisa memahami tentang nilai-nilai Pancasila, apakah ada itu sila 1, sila 2, sila 3, dan sila 4 atau sila 5. Itu terletak seperti ini ya anak-anak ya. Sila 1 itu dia mengutamakan kepada ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Jadi aspeknya ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita ya. Aspek ketuhanan. Kemudian sila kedua ini dia sangat mengutamakan kemanusiaan. Sila ketiga ini sangat mengutamakan persatuan dan cinta tanah air. Kemudian sila keempat ini mengutamakan permusyawaratan atau musyawarah. Sila kelima ini mengutamakan keadilan. Nah, adapun kita juga sudah belajar, adapun renungan dari kita atau penguatan dari Ibu bahwa luas Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu luas perairan Indonesia yaitu 3.257.483 km persegi. Kemudian luas daerah Indonesia adalah sebanyak 1.900.022.000
570 km persegi. Nah, di sini adakah yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Bahwa kita sudah belajar apa saja? Silahkan yang mau menjawab. Saya, Bu. Silahkan. Wah, Sentana itu bagus ya, aktif sekali ya. Silahkan Sentana. Kesimpulan belajar hari ini, kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan kenampakan alam. Bagus sekali pertanyaan, ungkapannya, jawabannya, kesimpulannya bagus ya. Berarti Sentana ini sudah memahami dari awal sampai akhir ini, diikuti proses ya, dan juga yang lainnya juga begitu. Karena Ibu lihat dari diskusinya sangat aktif ya semuanya ya. Sudah selesai, Bu? Oh, belajarnya selesai belum sih? Belum, dikit lagi ya. Tenang, dikit lagi, 5 menit lagi selesai ya. Baterai gue mau habis, Bu. Ya, ini dikit lagi, udah Tinggal 20%. 5 menit lagi. Ini biar Ibu gak ngeditnya nggak banyak. Oke, anak-anak, tadi kesimpulan dari Sentana bagus. Di sini Ibu akan memberikan evaluasi supaya kalian bisa lebih paham lagi. Kalian boleh cek di grup atau di chat room tentang quizzes. Ibu berikan waktu sampai jam 2 ya. Ada pertanyaan dari evaluasi ini? Enggak, Bu. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita selalu mentaati protokol kesehatan dengan cara apa? Menjaga jarak. Kemudian apa, Septian? Mencuci tangan. Dan terakhir adalah menggunakan masker. Ya, anak-anak, tibalah saatnya di ujung pembelajaran kita nih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Sentanu ya. Dengan sikap yang baik ketika saat kita berdoa, semuanya harus berada sikap yang baik karena kita sedang berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Silakan Sentanu pimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Siap berdoa. Watawasau bil sabri Allahul Adim. Ya, terima kasih Sentanu sudah memimpin doa dan terima kasih juga anak-anak sudah membacakan doa. Akhir kata Ibu ucapkan, semoga kalian menjadi orang sukses berguna di masa yang akan datang. Terima kasih sudah berpartisipasi, terima kasih sudah belajar hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Oke, jangan lupa kita foto dulu ya anak-anaknya. Kita foto dulu, siap ya. Foto dulu. Ini terakhir, udah selesai ya. Foto dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, Farid nggak kelihatan wajahnya. Ya, anak. Ulangi lagi ya, Farid. Sini lihat ke muka Ibu, Farid. Di layar handphone, Farid. Oke, siap ya. 1, 2, 3, bukis. Oke. Anak-anak, terima kasih ya sudah belajar hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih banyak ya. Iya, Ibu mau nanya. Nanti mau ngambil uang kuotanya kapan? Pengganti kuotanya mau kapan? Ya sudah, nanti di WA grup aja ya. Yaudah, terima kasih.